beliau yaumil akhir, yaumil kiamat, kita akan mendapat syafaat ataupun pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sebagaimana biasa program kegiatan Masjid An-Nur ini setiap minggu pada sholat subuh diadakan majelis ilmu. Pada minggu pekan keempat ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Irawan Sarjana Pendidikan Islam yang insyaallah beliau akan menyampaikan kajian-kajian Islam. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan kajian-kajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang tentu kami hormati dan kami muliakan orang-orang tua kami, Bapak Haji dan Ibu Hajah, para ustaz, para ustazah yang kami muliakan, guru kami Al-Ustaz Muhammad Ali Rawas, yang kami muliakan segenap pengurus masjid dan yang rafimin, ketua dan seksi-seksinya, yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali kedua kita di pagi hari berbahagia ini di rumah Allah yang kita cintai ini, kembali kita oleh Allah dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekal keimanan dan kesehatan itu. Alhamdulillah, detik ini atau sampai hari ini kita semua masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan salat subuh yang harusnya kita lakukan. Maka mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang akan kita lakukan pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak pada saatnya nanti kita semua mendapatkan syafaatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang beriman dan mereka khusyuk dalam salatnya. Kemudian dikatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun,
dan mereka orang-orang yang menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka lah orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini sekelumit ayat surah Al-Mu'minun yang menyatakan bahwa sebuah anugerah yang terbesar yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman adalah manakala orang beriman tersebut ketika dia melaksanakan ibadah sholat, dia mampu melakukannya dalam keadaan khusyuk. Maka mudah-mudahan kita terus berusaha dan berupaya sholat yang kita lakukan, sholat yang akan menghantarkan kita semua daripada mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam kitab Syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau ini merupakan salah satu tokoh tasawuf. Dia pernah mengatakan, min alamati mauti qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarakun nadami ala ma fa'altuhu min wujudiz zallati. Dan di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya rasa sedih atas ketaatan yang dilewatkan, dan tidak ada rasa menyesal dari kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hati kita adalah penggerak dari semua perbuatan kita. Amal kita didorong oleh niat hati. Inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah semua amal perbuatannya. Bahwa qalbu, dan itu adalah hati. Makanya sebagai seorang muslim penting kita dan wajib hukumnya menjaga hati kita. Menjaga hati kita agar tetap bersih dari semua perbuatan-perbuatan tercela, riya, iri, dengki, hasad, hasud, dendam. Hendaknya kita menjaga segumpal darah ini, karena semua perbuatan kita itu dimulai dari hati kita. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita suci, maka mustahil yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi kalau hati kita buruk, hati kita rusak, hati kita jahat, maka tidak akan mungkin akan lahir perbuatan-perbuatan baik dari diri kita. Makanya kemudian dikatakan min alamati mautil qalbi, dan di antara tanda-tanda matinya hati itu adalah tidak adanya perasaan sedih manakala kita melewatkan ketaatan. Ada peluang untuk berbuat
kebaikan, ada peluang untuk berbuat ketaatan dan itu terlewatkan, kita tidak pernah merasa kehilangan. Oh ya Allah, cobalah tadi aku sholat rumahnya. Oh ya Allah, cobalah tadi aku sedekah. Artinya ketika ada peluang untuk berbuat taat dan dia melewatkan ketaatan itu, dia biasa baik. Dia biasa baik, tidak ada rasa sedih. Dan yang kemudian yang lebih parah adalah tidak adanya penyesalan dari setiap kesalahan yang dia lakukan. Tidak adanya merasa bersalah, tidak merasa bersalahnya hati, tidak pernah merasa berdosa hatinya manakala dia melaksanakan kemaksiatan, manakala dia melakukan kesalahan. Tidak sembahyang biasa baik, menggibahi orang biasa baik, zalim dengan orang biasa baik. Padahal itu kezaliman. Ketika seseorang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda matinya hati. Dia tidak terpikir akan azab Allah dari semua dosa yang dia lakukan. Ya pokoknya biasa baik, nuruti hawa nafsunya, seolah-olah dia menganggap tidak ada hukuman Allah atas apa yang dia lakukan. Nah, makanya penting kita menjaga hati kita. Penting kita menjaga kewarasan hati kita, menjaga perasaan kita. Dengan jalan apa? Dengan tetap jalan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh hari ini kita merasa, ayo Ustaz, caknya aku sulit yang nerima nasihat. Caknya aku sulit yang nerima saran baik dari Allah. Caknya hati aku sulit yang tergerak untuk sedekah. Maka mulai berobatlah, bertaubatlah, obati hatinya. Menuji opik itu kan, menuji opik itu. Tombol hati itu ada 5. Obat hati itu ada. Kalau hati kita terlanjur mengeras, kalau hati kita terlanjur terkontaminasi oleh penyakit, maka obati hati itu. Pertama, perbanyak zikir kepada Allah. Kalau terdetik kita nak gibahi uang, astagfirullah. Terdetik hati kita nak zalimi orang, astagfirullah. Terdetik hati kita untuk berbuat kemaksiatan, astagfirullah, ini amalullah. Artinya zikir itu akan mengikis perlahan-lahan penyakit hati kita. Makanya perbanyak zikir. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Maka dikatakan oleh Nabi tadi itu, maca Quran lan maknane. Baca Al-Quran dengan maknanya supaya apa? Supaya kita tahu apa yang kita baca. Umat Islam di Indonesia ini Pak lebih kurang hampir 88% dari seluruh populasi Indonesia. Dari 80% itu Pak, hanya 70% orang yang baca Al-Quran. Dari 70% itu mungkin hanya 50% orang yang ngerti apa yang dia baca. Pak, aku yakin Pak, Bu, kita yakin. Yang ada di sini baca kalau baca Al-Quran. Baca apa ya? Insya Allah. Coba kita ngerti tidak apa yang kita baca itu? Tidak kan? Kita tidak ngerti apa yang kita baca. Makanya memang kita Islam ini kenapa ketinggalan dengan umat-umat yang lain Pak? Karena kita ini hobinya ngaji, cuma tidak pernah mengkaji. Kita tidak ngerti apa yang kita baca. Yasin, wal Qur'anil Hakim, memang berpahala. Hafal kita. Cuma kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita baca apa ini? Karena Quran, setiap Quran yang kita baca itu Pak, berkaitan dengan firman Allah yang berkaitan dengan perintah,
berkaitan dengan larangan. Di Quran itu lengkap dan sempurna, semuanya ada. Kalau mengobati hatinya, baca Al-Quran tapi pahami maknanya. Bu, tahu tak dengan burung beo? Tahu ya? Atau dalam bahasa Arab dengan babaghaw. Babaghaw itu artinya burung beo. Banyak burung beo itu baca Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada malik. Cuman dipastikan burung beo ini dia udah ngerti apa yang dia omongin. Coba baca ngomong balik dia. Nah kira-kira begitu Pak. Jangan sampai kita seperti burung beo. Baca ucapnya cuma tidak ngerti apa yang diucapkan. Maka minimal setiap kita baca Al-Quran, ikuti dengan terjemahannya. Kira-kira apa sih maksud daripada ayat yang kita baca ini? Karena di Quran itu baca bukan cuma perintah sholat saja. Di Quran ada perintah untuk berzakat. Di Quran ada perintah untuk berinfak. Di Quran ada perintah untuk berjihad. Di Quran ada perintah untuk belajar. Di Quran ada perintah untuk menjaga kebersihan. Semuanya ada. Nah makanya penting bagi kita ya, untuk memahami setiap kalam-kalam Allah yang kita baca. Jangan sampai seperti burung beo tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa dia assalamualaikum? Dia udah ngerti. Nah inilah makanya salah satu bentuk ketertinggalan umat Islam ini, dia hanya suka mengaji dan tidak pernah mengkaji apa yang dia baca tadi. Dan benar kata Rasulullah SAW, kelak di akhir zaman Al-Quran akan hanya ada. Kita berharap para hafiz Quran itu bukan cuma mengerti, bukan cuma hafal apa yang dia baca Al-Quran itu, tetapi yang namanya hafiz itu juga paham apa yang dia hafal. Tujuannya apa? Supaya kita melaksanakan, menjalankan apapun perintah dan larangan dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan ya, Quran ini yang kita baca ini selain berpahala setiap huruf yang kita baca, juga kita mampu memahami dan mendalami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Berkaitan dengan Al-Quran, ada ayat yang kita baca ayat Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Atau begini Pak, Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran waj'alhu lana imaman. Kita bermohon kepada Allah agar Quran itu dijadikan sebagai imam. Benar Pak ya? Sebagai pemimpin. Yang namanya imam pasti ada di depan. Benar Pak? Nah makanya mohon maaf, beri maaf aku dengan Bapak Ibu sekalian. Aku mohon maaf nih ya. Aku termasuk orang yang tidak setuju Pak, kalau Quran itu, ayat Quran itu diletakkan di belakang di belakang bagian mobilnya Pak. Aku termasuk orang yang tidak setuju. Kenapa? Karena Quran itu tidak paham sesuai dengan apa yang kita minta. Ini mohon maaf ya, mohon maaf dan diberi maaf yang punya mobil, yang di belakang mobilnya itu ada tulisan inna ma'al usri yusra ataupun ayat-ayat yang lainnya. Hadza min fadli rabbi. Aku termasuk orang yang tidak setuju. Bahkan naudzubillah Pak, aku pernah berdesau di darah aku Pak. Aku pernah berangkat ngajar ke Lumbu Aman, berseliweran dengan arah di pemiri, aku nak ke arah kanan ada mobil sayur Pak. Demi Allah ini mobil sayur, dia ke arah pasar. Yang buat aku geram itu Pak, pas di pucuk ban belakangnya itu Pak, pas di pucuk tertulis inna ma'al usri yusra. Pas di pucuk ban mobilnya itu Pak. Wah cacat. Ini ditegur dia gimana? Nah,
Makanya dikatakan kalau kita biasa melihat hal semacam ini, taruhlah kalau mungkin di belakang ya. Nah ini dibutuh buat mobil tenang, di belakang sekali, di bawah pulau. Ini salah satu bentuk ketika orang hanya memahami Quran sebatas mulutnya baik, cuma dia tidak ngerti apa maksud ayat ini. Padahal Quran itu kan kalau dibaca, Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Kalau kita mau memperlakukan Al-Quran dengan cara yang buruk, tidak melarang, aku tidak setuju baik. Aku kurang setuju. Kenapa? Bertolak belakang dengan doa yang kita minta. Quran itu dimuliakan karena Quran itu turun dari yang maha mulia dan turun kepada orang yang mulia. Lah kita bukan orang yang mulia, lalu kenapa kita tidak memuliakan Al-Quran? Sementara kita berharap kebaikan dari Al-Quran. Nah makanya Ustaz, supaya uang baca di belakang itu, oh tadi dulu kita dulu seharusnya kita dulu. Ya. Kan dulu lagi tren tuh Pak ya, di belakang mobil tuh Pak, kan biasanya ada happy family maksudnya Pak Ji ya? Iya. Ada ayah, ada papa, ada mama, ada bunda, ada adik, ada meong mungkin kan. Nah sekarang seolah-olah Islami, seolah-olah memang ini terbuatlah dua lafaz, inna ma'al usri yusra. Hadza min fadli rabbi. Bagus ayatnya, cuma salah meletakkannya, bukan pada tempatnya. Itu berdebu, Bu. Ayat Quran itu berdebu. Nah, debu akhirnya sementara kita Quran ayat depan mata kita tidak pernah bacanya. Maka cak malu hati kita tidak bersih. Bagaimana hati kita bisa terobati oleh Al-Quran? Sementara kita melakukan Al-Quran itu, sementara kita berguru dengan Al-Quran tidak sesuai pada tempatnya. Jadi aku mohon maaf, bukan aku nak ngatoi, aku bisa pada bukan. Cuma aku termasuk orang yang tidak setuju baik. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Itu tadi Pak ya. Jadi kalau hati kita sudah mati tadi itu, kita tidak pernah merasa menyesal dengan kesalahan yang kita lakukan. Dan ketahuilah bahwa setiap manusia ini memikul dosa, memikul kesalahan, memikul kekhilapan. Kemudian kata Ibnu Athaillah dikatakan la yu'zamu zabu indaka 'azamatan tasadduqa an khashyatan billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu tadhara fi jambi qaribihi nabah. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kita ini pernah melakukan dosa yang kadarnya berbeda-beda. Kita pernah melakukan dosa yang terkecil dalam kehidupan kita, dan kita pasti pernah melakukan dosa terbesar dalam kehidupan kita. Pasti pernah. Nah, dikatakan la yu'lamu tabu innaka 'azamatan tasadduqa an husni dzanni billah. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil dibandingkan dengan kemurahannya. Artinya segununglah dosa kita, besarlah dosa kita, lebih besar lagi ampunan Allah, lebih besar lagi pintu taubat yang Allah bukakan bagi orang-orang yang mau bertobat. Umur-umur sejak kita akil balik sampai sekarang, berapa kemaksiatan yang telah kita lakukan, berapa kali pembangkangan yang kita lakukan. Meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya, melapangkan alam kuburnya, menerima semua amal baiknya. Kita juga mohon kepada Allah yang hari ini mungkin ada di antara kita anak, cucu, keluarga kita dalam keadaan sakit. Kita mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesembuhan. Yang hari
hari ini mungkin ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera beri solusi dari semua permasalahannya, dan semoga Allah mengijabah semua niat-niat baik kita. Wa likulli niyatin shalihah.